Oke, kita mulai itu dulu ya, nge-review dulu beberapa saham-saham yang mungkin masih teman-teman pegang atau masih ada dalam porto ya. Oke, kita lihat indeks harga saham gabungan dulu. Dia sepertinya belum kemana-mana dan kelihatannya cukup aman-aman saja ya. Dan kalau kita lihat mungkin sepanjang 1 minggu tanpa review itu, kalau teman-teman melihat saham-saham yang mungkin kita pilih, itu kan cenderung masih cukup bertahan ya, cenderung masih cukup bertahan, tapi kecuali ada beberapa saham yang mungkin akan kita review hari ini. Ya, nah kita lihat kalau indeks harga saham gabungan mungkin masih akan menunggu ya tanggal 21 September ini, 21 September kurang lebih sekitar pagi harinya ya. Jadi artinya nanti besok kan udah tanggal 20 ya. Tanggal 19 malah besok ya. Jadi nanti tanggal 20, nah menjelang tanggal 21 itu pasti ada fluktuasi terhadap perkiraan suku bunga The Fed ya. Nanti kita akan lihat ya, market pasti akan cenderung melihat ke arah situ. Di sini kita juga lihat ada beberapa kemungkinan yang mungkin akan ada ini ya, yang mungkin akan diantisipasi oleh pasar, terutama dalam hal kenaikan dari minyak. Ya, kenaikan dari minyak ini udah cukup bertahan di 90. Nah, terus habis itu kita lihat dari itu ya, teknikal dari harga minyak, dia udah capai satu plafon lagi di situ. Ada plafon di sana. Sebentar. Oke, nah ada satu plafon di sana yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan ya, mungkin akan ada koreksi di sana. Ya, kenapa? Kenapa ini berkepentingan? Karena ini ada hubungannya sama inflasi nanti. Inflasi yang mungkin akan terjadi di seluruh dunia lah ya, termasuk di Amerika. Kan The Fed itu naikin suku bunga untuk mengendalikan inflasinya sampai ke 2%. Itu udah harga matinya lah ya. Dia udah ngomong berkali-kali itu. Jadi kelihatannya dia akan bertahan untuk tetap mempertahankan inflasi itu 2%. Jadi nanti masih akan ada kalau tidak salah 2 kali kenaikan lagi untuk suku bunganya. Nah, yang bisa menentukan dia naik apa enggak, ini adalah salah satunya harga minyak ini. Ini salah satunya ya. Nah, harga minyak sekarang itu kan udah tembus dari resisten kemarin itu 83 ya. 83 kan kita udah perhatikan tuh berminggu-minggu kali ya. Nah, kemudian dia akhirnya tembus. Nah, tembus itu masih dengan rally yang cukup panjang. Termasuk sampai sekarang. Nah, sampai sekarang rally-nya sampai kemana? Itu ada satu plafon di sekitar 93,65 ya, ada plafon, ada resisten di situ. Jadi ada peluang di mana si harga minyak ini akan mentok, jadi mungkin nanti akan ada koreksi. Nah, koreksinya itu apakah koreksi yang hanya sementara saja ya, jadi cuma buat retest, tutupin nanti gap-gap yang ada, kemudian naik kembali. Ya, ini yang sedang kita perhatikan. Jadi kalau minyak bisa tembus di atas 93, jadi ada peluang lagi The Fed itu mungkin lebih agresif lagi untuk naikin suku bunga. Nah, itu tidak baik untuk pasar modal tentunya ya. Nah, itu tidak terlalu bagus. Nah, kalau dia tidak terlalu bagus, ya tentu kita juga mesti berhati-hati dengan indeks kita. Apakah dia bisa akan terus naik terus sampai akhir tahun itu capai ke target kita di sekitar 7.100. Nah, ini yang kita mau perhatikan ya. Walaupun di sisi dalam negeri kelihatannya target yang 7.100 ini kelihatannya akan dipertahankan sekali gitu untuk dicapai. Minimal di atas 7.000 lah. Untuk apa? Untuk ya seenggaknya apa ya? Ini kan tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi ya. Jadi ya minimal ada prestasi di bidang ya di pasar modal juga. Jadi mungkin dia akan cukup mempertahankan hal ini gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, secara teknikal kita cuma tinggal menunggu aja nih pergerakan apakah dia bisa bertahan di 6.900. Jadi pergerakan indeks itu yang kita mau lihat tuh dia bisa bertahan di 6.900 ya, di sekitar itulah ya. Jadi dia masih bisa gonjang-ganjing di situ kayak bikin box seperti yang terjadi sebelumnya di bulan Juli sampai bulan apa itu? Sampai bulan Agustus itu 2 bulan. Nah, ini September ini sampai Oktober, apakah dia akan bikin box juga di situ? Nah, ini tinggal kita perhatikan aja ya. Nah, ini mungkin nanti akan mempengaruhi pergerakan dari saham-saham yang kita pilih. Ya, ada beberapa yang mungkin akan saya bahas hari ini ya, maksudnya udah sempat kita mention sebelumnya.
Ya, pertama adalah teman-teman bisa lihat S Hardware. Ini adalah saham yang sudah saya hold cukup lama dari awal tahun ya, dari daerah sini nih, dari daerah sini ya. Ini berarti kurang lebih di sekitar Maret April gitu ya. Ini saya udah ambil. Nah, kemudian hari ini teman-teman bisa lihat nggak? Ini kan sebuah penantian ya. Nah, ada sebuah candle yang lumayan gede, yang berbeda banget dengan candle sebelumnya, di mana itu cuma menghasilkan shadow. Ya, dan dia memang ditutup di high yang terjadi sebelumnya. High yang terjadi sebelumnya. Tetapi teman-teman perhatikan secara price action, close-nya di mana? Close-nya itu sudah lebih tinggi daripada high di ini week ini ya, di tanggal 24 Agustus. Jadi itu ada shadow di situ, itu udah close di atas 780. Itu udah sebuah tanda ya bahwa oh jangan-jangan laporan keuangan nanti Q3-nya untuk si S itu mungkin akan bagus. Dan kita dan untuk teknikalnya sampai sekarang itu masih sesuai ya. Ya teman-teman bisa lihat ini kan adalah daerah set satunya, kemudian dia masih bikin SOS ya. Nah, kalau ini besok dia lanjut dan dia close lagi di atas 795 ya, atau dia close di atas 800, itu berarti ada potensi kenaikan menuju ke target kita selanjutnya di 1000. Ya, target pertama kita kan di 800 ya. 800. Jadi mungkin ini sebentar lagi akan capai lah. 800 udah kita consider done. Besok juga kayaknya sih pasti done. 800 gitu kan. Nah, target kedua kalau dia jalan itu berarti udah stage 2 ya, stage 2. Nah, lu boleh aja TP mungkin sebagian di daerah 1000 ya. Nah, satunya lagi karena dia stage 2 bisa saja. Ini bisa aja lo ya. Karena dia di stage 2 berarti kan itu udah stage-nya markup ya. Markup itu berarti dia sudah dalam posisi uptrend. Jadi dia udah meninggalkan posisi sideways-nya, trend sideways-nya dia udah tinggalin itu. Proses akumulasinya semua udah selesai. Kemudian dia udah di trend yang namanya markup ya, atau stage yang namanya markup. Nah, pada saat dia markup bisa nggak ya, bisa nggak dia capai lagi ke paling atas di 1800 ya, sangat mungkin ya, namanya market kan, kita tinggal ikutin aja pergerakan dari teknikalnya seperti apa. Selama teknikalnya fine-fine aja, teman-teman bisa ikutin trend. Kalau enggak ya lu tinggal lihat aja, lu targetnya ke 1000 aja itu udah 100%. Ya udah beggar lah ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau keluar di situ ya silakan. Apalagi kalau ada incaran di tempat lain ya, monggo aja kan. Kita udah tahan ini hampir berapa nih? Dari April, Mei sampai sekarang, berarti ini kurang lebih hampir 5 sampai 6 bulan ya. Nah, itu cukup worth it lah ya, maksudnya kalau dia sampai bisa close di 1000 ya, udah cukup lah. Buat saya sih mungkin udah cukup ya. Tapi karena dia posisinya markup, teman-teman sebenarnya itu adalah trend yang namanya uptrend. Ya, dia ada posisi di uptrend. Jadi teman-teman bisa follow the trend sampai dia patah. Ya, kalau enggak, ya silakan tinggal tentukan aja target masing-masing. Tapi yang pasti adalah kalau kita mau lihat dari SHWR sekarang, dia udah breakout. Ya, ini udah kondisi breakout. Jadi udah dalam posisi close, udah di atas resisten, kemudian disertai dengan candle besar dan volume gede. Jadi ini udah konfirmasi breakoutnya ya. Nah, konfirmasi selanjutnya adalah lu tinggal tunggu beberapa candle berikutnya. Beberapa candle atau pada saat mungkin dia akan retest. Jadi dia naik, itu akan jadi sebuah konfirmasi jauh lebih kuat. Jadi dia naik, dia retest ke sini, ya retest ke resisten yang berhasil dia break, dia kan jadi support sekarang kan, resisten jadi support. Ya, kemudian dia tes, kemudian habis itu dia naik. Nah, itu akan jauh lebih kuat ya untuk pergerakannya. Tapi kalau lu lihat dari proses set 1, set 2, set 3-nya ini udah confirm SOS-nya udah kelar ya, udah SOS-nya udah kelar. Kita cuma tinggal menunggu candle selanjutnya aja atau beberapa candle selanjutnya dia close di atas 800 gitu ya. Ini hardware jadi udah tinggal ikut lagi aja. Oke. Mengapa retest dikatakan konfirmasi? Iya, karena apa? Karena karena kan gini, ini kan adalah sebuah resisten ya.
Ya, daerah situ kan, daerah 800 itu kan kita boleh bilang itu adalah sebuah daerah resisten. Kita cuma mau mengkonfirmasi saja, ini pijakan ini, ya pada pijakan, gini logiknya ya, pada pijakan ini, pada kalau dia retest ke bawah, masih muncul nggak ada sebuah yang namanya demand. Ya, ada orang yang masih menganggap bahwa oh ini adalah daerah di mana gue mau beli lagi. Ya, pada saat dia tes ke bawah, dia masih ada demand yang nongol di situ. Gitu. Karena itulah makanya kita mau konfirmasi bahwa ada loh, ada nongol di situ. Jadi ambil contoh misalnya kayak nanti kita lihat saham-saham yang lainnya. Nah, kayak apa ya kalau kita bilang itu daerah supply, daerah demand gitu ya. Nah, kalau dia retest sebenarnya cuma untuk melihat apakah pada saat dia menuju ke daerah tersebut masih nongol nggak? Ada nongol nggak pembelian-pembelian atau bayar-bayar nongol kembali? Atau ada yang kita sebut sebagai kalau di bahasa price action-nya ada unfilled order di situ. Karena ini gap-nya jelas sangat-sangat besar di situ ya. Jadi sangat mungkin akan di-retest. Ya akan ditutupin. Ini gap ini akan ditutupin. Karena itulah makanya akan ada konfirmasi gitu, akan ada konfirmasi di situ ya. Ini akan jadi daerah yang cukup kuat. Sama kayak kalau teman-teman lihat dari indeks harga saham gabungan deh, itu kan dites berkali-kali kan. Ya supply nongol di situ nih. Ini daerah sini nih. Ya daerah sini nih. Nah pada saat dia ke sini tes lagi, tes lagi, tes lagi. Jadi artinya kalau daerah tersebut berhasil ditembus, berarti kan kekuatan seller itu udah semakin kecil. Kekuatan bayarnya itu udah nongol. Jadi itu yang menjadi konfirmasi buat kita bahwa sellernya terus mengecil ya. Kenapa? Akhirnya karena berhasil ditembus. Gitu. Jadi kekuatan sellernya jadi berkurang, kekuatan bayarnya jadi bertambah. Nah, retest itu juga sama seperti itu. Pada saat dia retest ke bawah, kekuatan bayarnya nongol nggak? Kalau kekuatan bayar nongol itu konfirmasi buat kita di situ area yang dianggap sebagai area yang penting buat kita perhatikan. Oke. Nah, lanjut ke Tekim. Jadi kalau S hardware ya teman-teman udah tinggal ikutin aja, apalagi kalau nanti dia bisa close beberapa candle lagi di atas 800. Itu sebenarnya udah di stage-nya 2 ya, stage 2. Jadi udah stage markup. Jadi teman-teman udah tinggal follow the trend aja. Nah, sekarang bagaimana dengan si Tekim? Tekim ini ya, lihat teman-teman ya, pergerakannya cukup tegak lurus. Ya, pergerakannya cukup tegak lurus. Oke, artinya itu momentumnya gede sekali. Momentumnya besar banget. Kalau teman-teman punya barang di situ, lu mau ikutin momentum ini, silakan. Tetapi dengan momentum sebesar ini, secara price actions, itu akan ada koreksi yang juga akan tajam. Ya, jadi karena itulah makanya kan saya sarankan ke teman-teman, kalau lu cuma buat swing doang, siap-siap untuk taking profit. Ya, taking profit kalau lu swing, lakukan pada saat momentumnya lagi kuat. Jangan pada saat momentum lagi lemah, lu taking profit. Ya, momentum lagi lemah, lu taking profit. Kenapa? Karena sangat mungkin pada saat momentum melemah itu dia cuma retest. Oke? Tetapi saat momentum dia naik kencang, jadi artinya dia sedang kuat-kuatnya nih. Dia sedang kuat-kuatnya. Nah, di situ lu lakukan taking profitnya. Atau lu bisa lihat di mana plafon terdekatnya. Ah, di situ kalau dia momentumnya kuat menuju ke plafon, itu jelas bukan retest. Ya, jelas bukan retest. Jadi kalau ini adalah apa ini? Contoh misalnya ini kan di sini ada sedikit plafon nih. Di daerah sekitar 10.000 ya. Kalau 9.000-nya kan udah capek ya. Ya kan? Ini udah capek. Kalau nggak salah kemarin juga saya udah bilang kan ini udah target. Ya, udah target. Jadi udah TP1 lah di 9.000 kan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman masih mau ikutin, berarti teman-teman harus jagain karena momentumnya cukup kuat ke arah sekitar 10.000 lah. Kita bilang 9.975 kan, ambillah 10.000 ya. Nah, itu teman-teman bisa ya kurang lebih profit taking daerah-daerah situ lah. Ya, kalau 9.000 udah profit taking, 10.000 adalah plafon selanjutnya. Karena momentumnya kuat. Pada saat momentum kuat begini, biasanya retail-retail akan ikutan. Nah, kekuatan retail ini justru diharapkan untuk mendorong harga itu buat naik. Ya, ini udah jelas bukan akumulasi lagi.
Jadi kalau lu bilang ini adalah bandar, ya ini adalah market maker justru udah di dalamnya. Jadi ini busnya sedang lari nih. Ya, busnya sedang lari. Nah, kita tinggal lihat nih potensi di mana terminal atau halte terdekatnya untuk kita turun. Ya, daripada kalau kencang remnya blong gitu, itu bisa aja nih terjun bebas masuk jurang kan? Gitu, ya. Nah, kenapa? Kenapa kita ini ya, Techim-nya kok kayaknya kita nggak terlalu percaya diri gitu ya. Ya, nih Techim ini kan pasar ekspornya itu gede ke 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 Cina ya, ke Cina. Ya pasar ekspornya gede di sana. Terus kita belum melihat ada tanda-tanda pemulihan terjadi di daerah sana. Oke, tingkat konsumsinya jelas rendah banget. Kenapa rendah? Kenapa rendah? Ini saya sharing aja ya. Kenapa? Ini mungkin salah satu ground checking aja ya. Kenapa rendah? Karena belum banyak yang datang kembali ke sana untuk melakukan produksi atau pembelian. Jelas belum banyak. Kemarin kita lihat cukup sepi kok. Ya, cukup sepi. Bahkan kalau waktu saya tanya apakah mereka tutup, mereka nggak tutup sama sekali loh. Nggak, hampir boleh dibilang nggak menerapin lockdown yang benar-benar keseluruhan. Yang kita mungkin lihat di berita-berita, lockdown betul sebagian. Jadi di apa ya kita bilang kecamatannya atau kelurahannya kalau didapetin ada orang yang kena, dia tutup daerah itu. Tutup daerah itu saja. Ya, sedangkan kalau yang tempat-tempat lain tetap berkegiatan seperti biasa. Bahkan yang jual makanan tetap jualan. Ya, jadi dengan kata lain ya, kata mereka jauh lebih takut mati daripada mereka jauh lebih takut tidak bisa makan daripada mati. Ya kalau mati ya udah selesai kan. Tapi kalau nggak bisa makan, ini yang repot. Yang apa? Yang nggak ikutan nggak bisa makan itu banyak soalnya. Gitu. Jadi mereka tetap buka seperti biasa loh dan tidak pernah tutup. Hebat ya. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah mereka adalah konsumsinya, tingkat konsumsinya yang masih rendah sekali. Ya, tingkat konsumsinya rendah. Jadi kalau dia udah take off lagi, take off-nya kapan? Pada saat orang-orang udah mulai datang kembali. Orang-orang ini siapa? Yang belanja di situ, yang bikin barang di situ, yang ini itu segala macam itu kan mulai balik lagi. Nah, pada saat itu mulai balik lagi, kan lu udah punya uang ya. Uang udah mulai masuk lagi kan. Ya, dan lu tahu lah ya, kemarin bagaimana mereka berfoya-foya. Ya, nah sekarang mereka menyimpan gitu loh. Ngeluarnya nanti pelan-pelan karena belum normal. Waktu saya ke sana saja, kenapa saya nggak live? Karena emang agak-agak repot di sana live-nya. Ya, waktu saya ke sana saja itu ternyata masih banyak sekali prosedur imigrasinya ya. Jadi sehingga ya cukup merepotkan lah buat banyak orang gitu ya. Apalagi mereka yang tidak bisa berkomunikasi ya. Wah, itu benar-benar repot sekali. Inggris mereka terbatas dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat adalah belum balik aja orang-orang ini nih. Ya, kalau orang-orang ini sudah mulai balik, ya dia ini tingkat konsumsi akan balik kembali. Nah, ini apakah nih ya antisipasi dari si Tekim ini mungkin akan ke arah situ atau tidak? Ya, ini tapi saat ini kita lihat secara teknikal dulu ya. Secara teknikal bahwa ini udah cukup tegak lurus ya, udah cukup tegak lurus dan udah menciptakan banyak sekali gap-gap yang ada. Nah, gap-gap itu berarti unfulfilled order ya. Bu Mimi ada nggak ya? Thank you Bu untuk istilahnya ya. Saya juga ngerti. Saya tahunya pokoknya itu gap aja ya. Ini ya, misalnya teman-teman lihat ini ada gap di sini. Terus di bawah-bawah sini juga ada gap. Lumayan banyak gap itu. Itu biasanya akan ditutupin gitu. Cuma memang tidak akan segera. Nah, pergerakan ini kenapa ini? Ya, pergerakan ini kenapa? Jadi kalau saya research itu saya nggak ketemu. Ya, apakah karena adanya kursnya, ya perbedaan kurs itu ya apa sih istilahnya mereka ya? Kan mereka ekspor dengan dolar kan, sedangkan di dalam negerinya dia belinya semua bahan bakunya dalam bentuk rupiah. Apa sih namanya perbedaan kursnya itu ya? Nah, apakah itu cukup tinggi? Karena cukup besar sekarang. Sekarang itu kurang lebih 15.000 berapa ya? 15.300 apa 15.000. Tadi saya baru transfer itu udah dikenain selisih kurs ya. Nah, udah dikenain berapa ya? 15.400 atau 15.450-an gitu. Ya, itu udah cukup tinggi sekali gitu loh. Ya, apakah karena itu sehingga
nanti yang tercermin di laporan keuangannya itu cukup besar ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, kemarin kan laporan keuangannya cukup anjlok ya. Untuk Tekim ya, cukup anjlok. Maka dari itu karena kenapa kita lihat? Karena kalau dia anjlok begitu, itu kan sebenarnya cuma sementara doang ya. Sedangkan apa namanya, pasarnya masih utuh, konsumernya segala macam masih utuh. Yang mungkin tidak utuh itu adalah apa ya, pesanannya mungkin tidak sebesar sebelumnya kan, tapi itu jelas utuh gitu. Nah, anjloknya itu benar-benar anjlok banget kan. Itu di laporan keuangan di Q1 apa Q2 kan. Karena itulah makanya kita perhatikan Tekim, karena itu sangat sangat gampang untuk dibikin turnaround di situ ya. Nah, sedangkan ini secara teknikal buat si Tekim, buat saya loh ya, kalau teman-teman pakai ini buat swing, ini 10.000 saya rasa udah lebih dari cukup ya. Apalagi kalau teman-teman masuk dari sekitar 7.000-an atau 8.000 lah. Itu udah selisih 2.000 dan itu cepat ini. Itu nggak sampai 2 minggu udah jadi. Ya, maksudnya udah dari 8.000 ke 2.000 ke 10.000 udah jadi. Nah, kalau teman-teman mau ikutin trennya, maka siap-siap dengan trailing stop yang agak gede, ya agak besar. Karena ini jelas ya, ini jelas dengan posisi dia hampir 90 derajat begini, penurunnya akan gede-gede. Ini bisa teman lihat nih 1 2 3 ini turunnya lumayan gede. Ya. Ini juga nanti pasti akan ada turunannya juga gede. Oke. Nah, jadi untuk ikutin si Tekim, lu harus bikin trailing stop yang lumayan besar, ya lumayan gede lah. Pakai EMA 50 kayaknya sih cukup oke lah ya. Ya, EMA 50-nya cukup jauh. Ini 20 aja masih cukup jauh loh, ya. EMA 20-nya itu ada di 8.175. Sedangkan harga sekarang itu ada di 9.175. Ya, itu lu bisa lihat ya. Kalau dia nggak ngebase, nggak ngebox, ya, ini jelas ya, gapnya itu jauh banget. Jadi kalau di satu sisi momentumnya gede, ya momentumnya jelas besar ya. Lu bisa lihat perbedaan antara EMA 20, 50 dan 20-nya itu udah mulai ngangaknya udah gede-gede kan. Itu momentumnya jelas besar banget gitu. Nah, karena besar biasanya apa? EMA itu kan jadi magnet kan. Dia akan menarik turun harganya. Itu paling dekat di mana? EMA 20-nya di 8.100. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang karena dia momentumnya tegak lurus begitu, sangat-sangat mungkin turunnya juga akan tegak. Ya, kalau lu mau ikutin trennya ya, berarti kan lu harus benar-benar pantau lo ya Tekimnya ya. Maka jarak trailing stop lu harus besar. Ya, harus besar. Nah, kemudian ya satunya juga ya, psikologi lu, karakter lu harus siap juga. Karena lu udah tahu karakter si Tekim itu dia tegak lurus begitu, pergerakan turunnya juga pasti akan gede-gede. Nah, kalau enggak, ya sudah berarti lu pilih target lu di mana. Ya, target lu di mana? Misalnya kalau lu udah dapat 800 nih, oh 9.000 lu udah keluar sebagian, ya 10.000 habis itu. Nah, target selanjutnya lu tinggal lihatlah plafon-plafon selanjutnya ada di sekitar 11.500. Setelah 10.000. Ya, nah setelahnya ya terus naik aja nih yang bekasnya si Head and Shoulder-nya dia di 14.000 ya habis itu naik sampai ke 17.000-nya. Ya, oke. Itu Tekim ya. Nah, habis itu saya mau bicara mengenai MTEL. MTEL ini teman-teman hati-hati ini hari apalagi hari ini ya. Mana ya? Penurunannya dalam 3 hari ini itu cukup momentumnya cukup besar ya. Jadi hati-hati. Ini mungkin yang kita mesti perhatikan adalah besok. Besok kalau tidak ada pantulan di situ, kalau tidak ada pantulan, lebih baik teman-teman keluar. Ya, lebih baik teman-teman keluar dulu. Oke? Kalau tidak ada pantulan di situ. Kenapa? Karena ini jelas momentum ya. Turunnya itu jelas momentum. Nah, sampai ke daerah supportnya di 700. Ini udah kembali ke modal nih. Ya, balik modal lagi nih. Ya, dia harusnya udah mulai mengecil. Ya, dia harusnya udah mulai mengecil. Tapi kalau dia masih momentumnya gede, ini kan jelas ya, satu momentumnya gede. Ya, benar-benar momentum satu gede, momentum kedua gede, momentum tiga juga masih gede. Jadi kalau dia turun sampai ke support di 700 itu tidak mengecil juga, lebih baik keluar. Oke? Ya, kenapa? Karena secara price action ini udah jelas bukan retest. Ini udah jelas bukan retest. Jadi kalau dia retest, dia akan turun dengan perlahan ke arah support. Ya ini tolong diperhatikan ya. Kalau dia momentum besar begini, ingat ini udah pisau jatuh ya. Jadi kita nggak nangkep dia.
Nah, sekarang kita mau lihat nanti kelakuan atau perilaku harga pada saat dia di daerah support nih, 685 sampai 700. Itu bagaimana? Kalau dia tidak mengecil juga, tetapi candle-nya tetap besar, lebih baik teman-teman keluar dulu. Gitu. Ya, oke? Jadi tolong diperhatikan. Sama Friends juga kalau nggak salah juga begitu ya. Ini belum cek lagi nih. Nah, Friends juga sama ya. Dia turunnya juga sama dengan momentum yang gede ya. Nah, tinggal nanti kita lihat dia sampai ke arah supportnya. Supportnya saat ini tunggu ya. Di daerah sekitar 55 ya, 55 sampai 53 ya. Ini mengecil nggak? Kalau dia tidak mengecil, jangan ditangkap. Ya, jangan ditangkap. Jadi dia harus dengan momentum yang besar. Oke? Ya. IG-nya di split. Nanti ya Pak, soalnya ini ada kendala nih. Tadi udah dicoba, ternyata nggak bisa di split. Ya, nanti pakai handphone satu lagi deh. Oke? Ya, nanti kalau misalnya buat yang teman-teman yang di IG mau lihat chatnya bisa ke YouTube ya. Ya, jadi nanti kita upload ke sana. Oke? Itu hari ini. Oh ya, sama satu lagi yang terakhir itu adalah NCKL. Ya, NCKL. Ini teman-teman perhatikan, kenapa? Karena dia udah breakout. Kita kan udah memperhatikan daerah ini kan. Ini adalah 1030 sampai 1080 ya, 1080 sampai 1100 lah ya. Itu udah breakout. Ini breakout, tetapi teman-teman lihat ini breakoutnya. Ya, dua candle itu dengan shadow di atas. Ya, dua candle itu dengan shadow di atas. Nah, kalau dengan dua shadow di atas, kita nggak ambil dulu. Oke? Kita ngambil dulu. Kita akan tunggu dia retest. Kita akan tunggu dia retest ke arah sekitar berapa ini? Ini kalau nutupin gap itu ya kurang lebih daerah 1000 lah ya. Itu untuk si NCKL ya. NCKL ini udah jelas breakout betul. Ya, kalau lu lihat dari sisi syarat untuk breakoutnya, ini dia udah close di atas kan. Jadi udah boss ya, break of structure ya. Ini udah bukan boss lah ya, kita bilangnya change of character ya. Kenapa? Karena ini kan turun ya. Ini downtrend, kemudian dia sempat sideways ya, kemudian sempat bikin sedikit resisten di sana. Ya, ini kalau dibilang ini daerah supply juga iya daerah supply ya, walaupun ya turunnya juga nggak jauh-jauh banget ya. Nah, dia habis itu dia break dan dia udah close di atas 1080 ya, 1080. Jadi kalau lu lihat dari syarat untuk breakoutnya, ini udah breakout. Ya, ini udah breakout. Nah, cuman teman-teman lihat sinyal candle-nya. Ini dua candle ini kan shadow-nya di ke atas ya. Ya, ini masih ada namanya ketidakpastian. Ya, ini masih ada ketidakpastian ya. Buat teman-teman di price action pasti udah lihat lah ya cara baca candlestick ya. Ini masih ada ketidakpastian. Jadi kita nggak perlu nangkap dulu. Ya, kita nggak usah nangkap dulu ya. Kita tinggal lihat dia pullback-nya kemana. Nah, kalau masih ada yang lebih murah, kenapa mesti tergopoh-gopoh untuk beli mahal ya? Ya kan? Atau dia bikin box di atas resistennya. Nah, dia bikin box di atas itu yang berhasil dia break, dia bikin box di situ, jauh lebih enak. Ya, jadi kayak kalau teman-teman lihat pattern itu kayak flag ya, triangle, symmetric triangle lah, apalah ya istilah-istilahnya lah ya. Ya, dia bikin box di situ, itu akan jauh lebih baik. Oh, jadi kita tahu bahwa di satu sisi sellernya jualan, di satu sisi buyernya juga nampung ya. Jadi makanya tercipta si box itu. Dia nggak dikasih turun ya, dia nggak dikasih naik juga gitu ya. Jadi masih ada perlawanan di situ. Ya, kalau di candle istilahnya jadi doji kan, ya jadi plus gitu ya. Jadi perlawanan antara buyer sama sellernya itu belum kelar nih. Ya. Oke. Itu kalau box. Oke, kalau box. Jadi ya tinggal kita lihat siapa yang menang. Gimana caranya lihat kita menang? Ya dia yang breakout dari box itu kemana? Kalau dia breakout ke box bawah, lalu tunggu beberapa candle, jangan sampai itu false. Ya. Atau dia break ke atas, nah tinggal teman-teman tunggu beberapa candle, jangan sampai itu false juga. Ya. Ini juga sama, kondisi NCKL itu udah break, kita nggak mau sampai dia false break kan. Nah, jadi yang kita tunggu itu adalah beberapa candle lagi lah. Ya, jadi nanti dia akan mungkin akan retest ya. Ini kalau saya lihat tuh gapnya
Buat saya sih, buat kita sih jauh lebih senang gap itu ditutupin ya. Jadi nggak ada utang ya pada saat dia naik ya. Di daerah 1030 sampai 1000. Ya, itu adalah daerah yang cukup ideal untuk kita ambil buat si NJKL ya. Oke. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat, kenapa lihat NJKL? Ini adalah perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia. Ya, perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia. Oke. Dia harganya masih 1000. Sedangkan Inco si Vale itu harganya berapa? 5 ribuan, 6 ribu kan ya. Kita masih mau tunggu itu di daerah sekitar 5.500 itu loh ya. Nah, coba lihat pembandingannya. Ini satu adalah perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, harganya baru 1000. Yang Inco itu udah 5 ribuan, 6 ribu. Artinya kalau namanya terbesar di Indonesia kan berarti dia ngalahin Inco kan? Ya kan? Nah, ini gimana? Ya kan? Berarti kan ini masih, kalau hitung-hitung begini aja nih, hitung-hitung bodoh-bodohan ya, ini masih cukup murah sebenarnya. Nah, secara teknikal, ini kok kayaknya menarik ya. Habis breakout, jadi ada break of structure atau change of character. Di situ udah terjadi. Ya, tinggal kita tunggu dia retest. Retestnya kira-kira kemana ya? Gitu ya. Nah, itu udah bisa menjadi cicilan buat kita. Saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Semoga cukup membantu. Jangan lupa teman-teman tinggal dianalisa kembali ya. Cocokkan dengan karakter masing-masing. Nggak usah harus ikut saya. Pasti ya, nggak usah ikut saya. Tapi teman-teman punya pilihan sesuai dengan karakter masing-masing ya. Sesuai dengan kesibukan masing-masing lah. Jangan udah tahu sibuk gitu ya, pilihnya saham-saham yang pergerakannya terlalu kencang ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu nanti hari Rabu mendatang ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam tim. Saya pamit ya. God bless.